Terungkap, ini alasan WTO kalahkan RI dari gugatan Uni Eropa. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri, kenapa Uni Eropa ramai? Kita digugat di WTO oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, digugat. Saya sampaikan kepada mereka, silahkan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi. Artinya pelarangan ini yang sebenarnya which is sangat bagus sekali. Jadi ingin meningkatkan potensi dalam negeri, nilai tambahnya harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan, ya, terutama adalah kebijakan bagaimana meningkatkan manufacture untuk produksinya, setengah jadi dan lain sebagainya ya. Dan beberapa hal yang harus disupport seperti itu supaya betul-betul terjadi nilai tambah. Indonesia pada Oktober 2022 telah dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia terkait di kebijakan larangan ekspor biji nikel. Ternyata kekalahan RI atas gugatan Uni Eropa ini dipicu karena industri hilir nikel di Indonesia dianggap belum matang. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan menjelaskan, belum matangnya industri hilir di Indonesia menjadi dasar WTO memenangkan gugatan Uni Eropa. Pemerintah dinilai tidak bisa menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mendukung industrialisasi di Indonesia. Fasilitas pengolahan nikel itu dikatakan belum kuat, jadi kalau industrinya sudah kuat itu biasa. Fasilitas pengolahan nikel itu dikatakan belum kuat, jadi kalau industrinya sudah kuat itu bisa katanya dilakukan larangan ekspor terhadap komoditas. Tetapi kita akan juga pada saat sekarang sudah ada industri yang cukup banyak untuk mengolah nikel tersebut. Itu sudah kami jelaskan dan itu tidak diterima, tapi gak apa-apa. Kan kita sudah memutuskan untuk banding jelasnya kepada CNBC Indonesia Kamis 2 Maret. Meski demikian, pemerintah telah mempersiapkan argumentasi dalam upaya banding di WTO melawan Uni Eropa. Salah satunya yaitu dengan memastikan bahwa industri hilir dari produk olahan nikel di dalam negeri sudah kokoh. Sekarang ini kita betul-betul ngebut untuk memperkuat industri, terutama yang baterai EV. Nanti diharapkan kalau panel banding terbentuk yang diperkirakan 2024. Walaupun itu tidak langsung mendengarkan kasus kita karena kasus kita ini ngantri di urutan 25. Jadi kalau kasus kita didengar tahun 2025, akhir Mei misalnya, itu industri kita kan sudah kuat. Jadi kita cukup yakin kalau argumentasi kita bisa diterima, kata dia. Bara pun optimistis peluang Indonesia untuk menangkan upaya banding di WTO cukup besar seiring dengan masifnya pembangunan proyek smelter di dalam negeri. Apalagi saat ini pemerintah juga tengah menggenjot ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif sempat mengatakan bahwa pemerintah berpandangan keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body. Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga pemerintah akan melakukan banding, ujar Arifin dalam rekor bersama Komisi 7 Senin 21 November. Selain itu, kata Arifin, pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter. Adapun final panel report yang sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022 berisi beberapa poin penegasan, memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan permurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11 1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11 2 dan 20 D GATT 1994. Berikutnya menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice. Aspek lingkungan sebagai dasar pembelaan. Kemudian final report akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada tanggal 20 Desember 2022. Setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019, perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan
pertambangan mineral dan batu bara, ketiga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019, ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian, keempat Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.